Baik, kita akan membaca meneruskan 1 Tawarik pasal 18, kemenangan-kemenangan Daud. Ayat yang pertama, sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Ya, dan Daud memukul kalah orang-orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti, ya. Jadi yang tadinya orang Israel yang harus mempersembahkan upeti dan takut kepada Filistin, takut kepada Moab, di tangan Daud Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan sehingga Daud menaklukkan Filistin dan juga Moab. Ya, dan dikatakan saudara bahwa kalau kita melihat catatan dalam 2 Samuel pasal 8, ya di sana dicatat bahwa Daud membunuh 2/3 orang Moab. Nenek moyangnya yaitu Rut berasal dari tanah Moab. Ya, ingat ya, Rut itu adalah nenek moyangnya Daud. Sebab Rut melahirkan kakeknya Daud, ya. Dan akhirnya ya Moab, kita tahu orang yang tidak percaya kepada Allah Israel sehingga mereka itu terus menjadi musuh, ya. Tapi di tangan Daud semuanya bisa ditaklukkan, saudara. Dan dikatakan di sana ayat yang ketiga, selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser, Raja Soba dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kita lihat di sini ya, Daud disertai oleh Tuhan dan dia menaklukkan semua musuh-musuhnya. Karena itu juga Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah Tuhan sebab tangannya banyak berlumuran darah membunuh para musuh-musuh. Ya, dikatakan di sana kemudian ayat 6, Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah-daerah Aram dan Damsik, dan orang-orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti, dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Wow, saudara, kita lihat di sini Tuhan menyertai Daud. Ya, bukan karena Daud pinter, bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan yang memberi kemenangan. Ingat, dalam hidup kita ini semua karena Tuhan. Tidak ada yang kita dapat karena kekuatan kita, semua hanya karena Tuhan, saudara, ya. Dikatakan di sana ya, Daud itu dia akhirnya menaklukkan semua bangsa-bangsa, negeri-negeri yang dulunya pernah menaklukkan Israel, tetapi ditaklukkan oleh Daud, saudara. Bahkan dikatakan di sana ya, kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu menjadi budak Daud dan harus mempersembahkan upeti. Dulu ya Israel, Yehuda lah yang mempersembahkan upeti, tapi di tangan Daud semua musuh-musuhnya ditaklukkan dan mereka harus membayar upeti kepada ya Israel. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem, dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga daripadanya. Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Kita lihat saudara, ketika Daud menerima berbagai pemberian dari raja, ya dikatakan di sana ya karena dia menaklukkan mereka semua, jadi ya semua diserahkan kepada Daud. Tembaga-tembaga, persenjataan, bahkan semua diberi kepada dia, saudara. Ayat yang ke-9, ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan
ya selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou dan Hadoram. Ya, jadi ternyata ada raja yang bernama Tou, saudara. Ya, dia juga sering dulu ditindas oleh Hadadeser, dan ketika dia mendengar Daud sudah mengalahkan, dia memberi ucapan selamat. Dia mengirim anaknya, saudara, datang untuk menemui Daud. Dan dikatakan di sana, ya, sebab Hadadeser itu sering memerangi Tou dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari Edom, dari orang Moab dan Bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kemanapun Daud pergi untuk berperang. Wow, saudara, ya bahkan ketika kita lihat Daud akhirnya diberi pemberian emas dan segala macam harta kekayaan dari seorang raja yang bernama Tou. Dia mendedikasikan pemberian itu ya untuk Allah. Sebenarnya itu diberi buat Daud pribadi, tapi Daud memberikannya itu untuk Tuhan. Ya, kita lihat Daud itu punya hati yang sangat luar biasa. Ketika dia menerima berkat, ya tidak semua dia ambil, dia terima untuk dinikmati, tapi selalu saudara dia mengutamakan Tuhan. Dalam hidup ini juga kita harus belajar seperti Daud, ya. Ketika kita mendapat berkat, jangan dihabisin berkat itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan atau kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan, saudara, ya. Daud mempersembahkannya kepada Allah. Dia ya tidak menerima semuanya tetapi untuk dirinya, tapi dia memberikan itu kepada Allah untuk dipersembahkan menjadi persembahan. Karena Daud menyadari bahwa pemberian tersebut itu berasal dari Allah dan hanya dikembalikan untuk Allah, dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adalah mudah untuk berpikir bahwa berkat-berkat keuangan dan materi kita ya itu adalah hasil dari kerja keras dan keterampilan kita sendiri dan bukan berasal dari Allah. Ya, karena itu banyak orang tidak menyadari itu, dia berpikir hasil kerja kerasnya semua karena dia yang berusaha, dia yang berjerih lelah. Ingat, apapun yang kita nikmati hari ini itu semua berasal dari Tuhan, harus kita kembalikan untuk Tuhan. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang telah Allah berikan kepada kita harus kita dedikasikan ya untuk nama Tuhan, dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Ya, untuk dipergunakan bagi pekerjaannya. Tuhan yang akan menuntun kita di dalam hal bagaimana cara kita ini ya memakai harta kekayaan kita, metode apa ya, dan langkah pertama adalah kita harus siap, hati ini rela untuk memberi. Ya, dan langkah yang kedua, maka Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana kita harus memberkati. Saya mengucap syukur, saudara. Ya, saya juga mau bersaksi dulu ketika kami mulai diberkati. Ya, saya tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Makanya ya ketika saya dapat panggilan untuk membuat sekolah Alkitab misi, ya saya menyisihkan berkat itu. Ya, saya tahu tidak harus semua kita habiskan atau kita nikmati bagi keinginan kita, tapi di situ ada bagian Tuhan. Ketika saya mempersembahkannya bagi Tuhan, ya, dan saya melihat kita tidak semakin miskin, saudara. Orang yang menabur, memberi dengan sukacita tidak akan semakin miskin, tapi justru akan semakin diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Ya, dan Daud mempersembahkan itu semua bagi Tuhan. Karena Daud tahu bahwa semua yang dia dapat itu adalah hanya karena Tuhan, dari Tuhan. Dikatakan di sana, saudara, ya Daud mempersembahkan itu ya bagi Tuhan dan dia menaklukkan semua kota-kota. Ya, Abisai anak Seruya bahkan menewaskan 18.000 orang. Ya, dan ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan. Strategi dibuat oleh Daud dan Alkitab berkata Tuhan terus memberi Daud kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Ingat, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kemanapun kita pergi disertai diberkati Tuhan.
Kita lanjutkan ayat 14, pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Sadok bin Ahitub ya, dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, orang Kreti dan orang Pleti dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Akhirnya Daud mendapatkan ya tempat untuk dia boleh ya dipakai Tuhan, yaitu dalam istana dan seluruh kota-kota yang dijanjikan Tuhan, bahkan tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan itu semuanya direbut kembali, bahkan yang pernah dirampas. Karena Tuhan menyertai Daud, Tuhan memberi dia kemenangan. Saudara, hari ini percayalah apa yang kita lakukan ketika kita disertai Tuhan, Tuhan akan buat itu berhasil ya. Dan biarlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. 1 Tawarik 19 sekarang kita lanjutkan. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan untuk menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Jadi saudara, negeri Amon itu adalah negeri yang menjadi batas antara ya Israel di timur ya, di wilayah timur. Itu adalah Amon. Bangsa Amon ini memiliki ya sejarah yang kotor ya, dan leluhurnya itu ya pendiri Ben Ami, dikandung melalui hubungan inses antara Lot dan anak perempuannya. Jadi ya negeri Amon ini, ingat ya saudara, Lot pernah menghamili anak perempuannya dan jadilah itu nenek moyang dari Bani Amon ya. Dan orang-orang Amon yang adalah musuh dari orang Israel, mereka mencapai kekuatan terbesar mereka pada zaman hakim-hakim. Dan Daud adalah pemimpin militer pertama Israel yang menghancurkan mereka setelah selanjutnya selama bertahun-tahun tidak lagi mampu untuk mendatangkan masalah. Dikatakan di sana ketika rajanya Nahas mati digantikan oleh anaknya Hanun. Lalu Daud mengirim ya tanda turut berduka cita ketika Nahas mati. Namun anak Nahas yaitu Hanun, dia salah menduga, bahkan para tua-tua di negeri itu ya malah mencurigai maksud Daud mengirim ucapan ya bela sungkawa itu. Mereka berpikir wah ini Daud pasti pura-pura karena dia mengirim orang-orangnya ke sini pasti untuk mengintai negeri kita. Daud pasti punya maksud jahat ya. Pasti Daud ingin menguasai negeri ini. Jadi mereka terlalu curiga yang kemudian mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Karena berbagai pengalaman masa lampau ya, akhirnya Hanun menjadi curiga terhadap Daud saudara. Sehingga dia mempertanyakan maksud kedatangan Daud atau motifnya Daud. Saudara, meskipun ya kita mungkin punya pengalaman, tapi jangan terlalu mudah untuk mencurigai atau menghakimi. Ya, sebegitu juga dengan halnya ya ibu-ibu seringkali mencurigai berlebihan kepada suaminya.
suaminya nggak ngapa-ngapa dicurigai terus, ya itu juga tidak baik. Demikian juga suami mencurigai istri. Ya mari kita buang semua perasaan-perasaan curiga itu, karena itu sama dengan orang khawatir atau takut ya. Hanun pada waktu itu yang menggantikan ayahnya, dia curiga dengan kedatangan Daud yang Daud mengirim pegawai-pegawainya untuk menyatakan bela sungkawa turut berduka cita, malah ya dicurigai ingin menguasai negeri mereka. Lalu kita lihat ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian mereka dilepasnya, ya disuruh pulang mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukanlah kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Saudara, kenapa hal itu menjadi hal yang sangat memalukan, saudara? Karena pada zaman itu, orang laki-laki di Israel itu selalu memakai jenggot. Ya, itu merupakan satu kehormatan, ya, satu tanda kedewasaan bagi laki-laki di sana. Ya, dan dipaksa bercukur itu adalah hal yang cukup memalukan. Dan kita lihat di situ dikatakan bahwa Hanun ini memang ya sangat luar biasa. Dia curigaannya sampai dia melakukan hal itu. Jadi pegawai-pegawainya Daud ditangkap, disuruh cukur mereka, ya, dipotong janggutnya dan bahkan pakaian mereka itu dipotong dari daerah tengah sampai ke pangkal paha. Itu kan sama dengan mempermalukan orang, saudara. Bajunya disobek, janggutnya dicukur, itu benar-benar sangat memalukan. Lalu ketika orang mengatakan itu kepada Daud, Daud berkata, ya kalian tinggal dulu di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, baru bisa datang lagi. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia, dari Aram Maaka dan dari Aram Soba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang juga berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja ikut datang dan tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon. Saudara, kita lihat ya, hanya dari sebuah kecurigaan ya, bahwa Hanun curiga Daud itu datang dengan maksud jahat sehingga bisa terjadi pertempuran loh. Memang perasaan curiga itu sangat ya menghancurkan ya. Yang tadinya rumah tangga baik-baik karena terus saling mencurigai. Ya biasanya orang itu kalau suka curiga-curiga itu dia belum beres dengan dirinya sendiri. Ya kita harus juga punya hati yang kuat supaya kita tidak mudah mencurigai orang. Lihat saudara, malapetaka apa yang terjadi gara-gara kecurigaan Hanun yang tidak beralasan terhadap Daud. Akhirnya mereka saling serang, dikatakan di sana ya Bani Amon menyerang. Dan akhirnya saudara Yoab maju membentuk satu ya barisan. Kita lihat di sini Hanun itu bukannya mengakui kesalahannya atau meminta maaf kepada Daud, ya malah sebaliknya ya dikatakan Hanun menghabiskan sejumlah besar uang untuk menutupi kesalahannya.
Usahanya untuk menutupi kesalahannya sangat merugikan. Seringkali ya itulah yang terjadi saudara juga ketika kita ini menutupi kesalahan malah ya jadi semakin hancur. Daripada menambah kesalahan, lebih baik mengusahakan ya perdamaian. Dan di sini dikatakan ya bahwa akhirnya dia membuat satu pasukan, menghabiskan banyak uang hanya untuk ya menyiapkan peperangan ya, dan akhirnya tentulah Israel menjadi terancam dengan serangan itu dan akhirnya mengatur pasukan untuk maju melawan ya Bani Amon ini. Ayat 12, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Ya, kita lihat di sini saudara ya. Jadi dia itu, Hanun itu membuat kesalahan besar. Dia mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda itu dari Aram. Dia meminta pertolongan ya dari Aram untuk menolong dirinya sehingga mereka sama-sama menyerbu ya orang Israel. Dan akhirnya saudara Yoab berhadapan dengan Bani Amon, dikatakan Yoab itu mengambil barisan di depan dan dari belakang akhirnya dia pilih sebagian orang Israel untuk berhadapan langsung dengan orang Aram. Selebihnya adiknya Abisai berhadapan langsung dengan Bani Amon. Jadi dua arah diserang Israel ini. Dari depan dan dari belakang, orang Aram dan Bani Amon. Karena ya Hanun Bani Amon meminta pertolongan sekalipun dia harus membayar dengan emas ya. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram lebih kuat daripadaku, kamu harus menolong. Tetapi jika Bani Amon lebih kuat daripadamu, maka aku yang akan menolong engkau. Ya, ayat 13, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang-orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ya, kita lihat saudara, Yoab berusaha untuk menguatkan hati dan juga menguatkan bangsa mereka. Ada satu kata yang luar biasa di situ yang Yoab berkata, ya kita harus ya menguatkan. Di sana dikatakan Yoab berkata kepada Abisai dan kepada semua orang Israel, ya dia bilang di sana, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Seperti Yoab berkata, kita harus menguatkan bangsa ini demi untuk bangsa ini, jangan mau dipecah belah ya. Dan dikatakan di sana lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia itu maju ya menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang-orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pula lari dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel ya di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisan berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia.
Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak panglima tentara itu dibunuhnya. Tetapi dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Akhirnya orang Aram yang gak ada hubungannya, gara-gara diajak Bani Amon berperang, malah mereka juga kena batunya, kena getahnya. Jangan suka ajak-ajak orang ya saudara untuk berperang, untuk membenci orang. Ya, dan kita lihat di sana akhirnya kekalahan hanya gara-gara terjadi apa? Curiga. Ya cuma gara-gara curiga, Daud kirim utusan bela sungkawa, bapaknya mati, malah dicurigai mau merebut negaranya, sehingga peperangan terjadi, tidak dapat dielakkan pertumpahan darah, sehingga akhirnya mereka ditaklukkan oleh Israel. Baik, mari kita mau lanjutkan ya, besok kita tutup mata, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan bahwa kecurigaan yang tidak beralasan dapat membawa malapetaka. Karena itu ajar kami sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ibu, biarlah kami tidak curiga. Demikian juga dengan ya suami, kami juga tidak mencurigai istri, kami tidak mencurigai siapapun. Tapi biarlah kami hanya berserah dan percaya kepada rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan juga memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, pemulihan rumah tangga, keluarga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pulihkan setiap suami, pulihkan setiap istri, orang tua, anak-anak, dipulihkan Tuhan. Juga kami berdoa buat yang sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya itu. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya, dia sudah bekerja bagi bangsa dan rakyat ini. Semua apa yang sudah dilakukan bagi bangsa dan rakyat di negeri ini, biarlah Tuhan yang membalaskan, biarlah keamanan tercipta atas Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.